Hampir di semua perindustrian di dunia ini mempunyai sisi gelapnya tersendiri. Maupun itu industri hiburan, industri fashion, industri bisnis makanan, industri game, dan lain-lainnya. Tapi, kali ini kita tidak akan membahas sisi gelap industri-industri yang telah disebutkan demikian tadi. Melainkan, kita akan membahas sebuah industri yang dari luarnya saja sudah dipandang gelap oleh banyak orang-orang. Industri apakah itu? Yaps, industri porn atau film dewasa. Industri yang satu ini, tanpa kita cari tahu pun sisi gelapnya, masyarakat sudah memandangnya sangat gelap. Kenapa? Ya karena ini adalah industri yang sangat negatif. Dengan menonton film porn, ada banyak dampak kerugian yang menimpa si penonton film tersebut, seperti terganggunya konsentrasi, tidak fokus, penyusutan volume pada otak, disfungsi seksual, disfungsi ereksi, dan munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Tapi, kali ini kita akan membahas sisi gelap dari industrinya itu sendiri. Penasaran kan? Sebelum ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Beberapa dari kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama situs yang satu ini. Ya, Pornhub. Yang mana opening dari setiap film dari situs ini, yang opening soundnya sering dijadikan beberapa video meme. Pornhub adalah milik dari perusahaan bernama MindGeek. Tidak cuma Pornhub, masih banyak situs-situs yang dinaungi MindGeek, seperti Brazzers, RedTube, dan Xtube. MindGeek sebenarnya adalah perusahaan berbasis teknologi, atau lebih tepatnya, penyedia platform untuk berbagi konten. Tapi, Pornhub sangat jeli untuk melihat peluang agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, yaitu dengan menyediakan sebuah platform untuk orang bisa berbagi video dewasa. Sebelumnya, Pornhub adalah karya dari 3 mahasiswa Concordia. Dan pada tahun 2010, Pornhub dijual kepada orang bernama Fabian Tillman. Beberapa tahun terlewati, Fabian Tillman dihukum karena penggelapan pajak. Dan semua aset Pornhub kemudian dibeli lagi oleh karyawan dari perusahaan MindGeek yang bernama Feras Anton dan David Tassilo, dan seorang investornya yang bernama Bernd Bergmark. Pada masa mereka inilah Pornhub berhasil menuju masa kejayaannya. Pornhub juga menyediakan sebuah halaman tersendiri untuk orang-orang yang mengupload video mereka, hampir sama seperti YouTube. Tapi yang membedakan di sini, di YouTube terdapat video-video dengan niche content seperti entertain, komedi, gaming, vlogger, podcast, dan lain-lainnya. Tapi beda hal dengan Pornhub, yang mana niche content pada platform ini cuma untuk video porno atau video dewasa. Orang-orang yang mengupload videonya sendiri di halaman miliknya juga bisa menghasilkan uang sama halnya seperti YouTube. Tapi menurut beberapa info, untuk menjadi model di Pornhub harus terverifikasi lebih dulu, baru bisa menghasilkan uang dari konten-konten yang telah dibuat di halaman mereka. Akan tetapi, verifikasi di platform Pornhub ini tidaklah wajib. Semua orang bisa berbagi video, hanya saja bagi pengguna yang tidak terverifikasi, mereka tidak akan mendapatkan uang dari video yang mereka upload di halamannya. Oleh sebab inilah, banyak orang-orang yang mengambil video dari orang lain dan menguploadnya di laman mereka. Walau tidak diverifikasi, banyak dari pengguna terverifikasi yang mengeluhkan masalah ini, karena tidak sedikit konten porno mereka telah diambil oleh orang lain dan diupload di laman akun milik orang tersebut. Justru, ini adalah tindakan yang merugikan bagi si pemilik video asli. Kenapa? Karena jika orang lain menonton video, tapi bukan pada halaman akun pemilik video asli, tentu si pemilik video asli ini tidak akan mendapatkan AdSense atau uangnya. Dan itu sangat merugikan para pemilik video asli ini. Hal itu mereka minta supaya tindakan pembajakan video
tidak dapat lagi dilakukan oleh user yang tidak terverifikasi. Dan pihak Pornhub menanggapi permintaan para user yang sudah terverifikasi ini. Namun, kenyataannya sudah beberapa tahun berlalu, para user yang belum memverifikasi akunnya ini masih tetap saja bisa untuk mengupload video milik orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu adalah sesuatu yang menguntungkan pihak Pornhub itu sendiri. Dengan video-video yang diupload oleh user yang belum terverifikasi dan videonya ditonton oleh banyak orang, pihak Pornhub tidak perlu membayar user yang belum terverifikasi tadi. Justru keuntungan ada di pihak Pornhub itu sendiri, karena mereka mendapatkan uang yang banyak tanpa harus berbagi persenan dengan user yang belum terverifikasi tersebut. Apakah menurut kalian pihak Pornhub ini gila akan uang dan tidak memikirkan para user pemilik video asli? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tidak hanya itu, banyak juga masyarakat di luar sana yang meminta untuk Pornhub diberhentikan. Karena imbas Pornhub, banyak anak berumur 12 tahun sampai 16 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Banyak orang melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak, dan fatalnya pemerkosaan tersebut sambil direkam oleh si pelaku dan videonya dimasukkan ke dalam platform Pornhub. Dan dari rumor yang beredar, pihak Pornhub sendiri mengetahui adanya perdagangan anak di situs mereka. Dan banyak orang mengatakan pihak Pornhub malah memfasilitasi perlakuan itu, karena mereka tahu banyak permintaan untuk video semacam itu. Dan kenapa pihak Pornhub melakukannya? Ya karena ada penghasilan yang banyak dari video semacam itu. Salah satu korbannya ialah Serena Freites. Pada usianya yang berumur 14 tahun, Serena jatuh hati kepada lelaki yang lebih tua 1 tahun darinya. Lelaki tersebut meminta Serena membuat video bukti untuk dirinya, dan Serena menuruti kemauan lelaki yang disukainya tersebut. Sampai terjadi beberapa kali setiap lelaki tersebut memintanya, dan Serena terus menurutinya. Sampai pada akhirnya, ada seseorang yang mengunggah video Serena ini ke dalam situs Pornhub. Setelah Serena mengetahui bahwa ada seseorang yang mengunggah videonya ke dalam situs Pornhub, Serena pun meminta pihak Pornhub untuk menghapus videonya. Tapi kenyataannya, video si Serena tersebut kadang dihapus dan kadang juga tidak dihapus oleh pihak Pornhub. Kenapa bisa seperti ini? Karena begitu videonya dihapus, orang lain akan segera mengunggahnya lagi ke situs Pornhub tersebut. Banyaknya perdagangan anak di situs Pornhub, hal itulah yang membuat banyak orang untuk menghentikan Pornhub. Sudah banyak solusi yang diberikan orang-orang untuk Pornhub. Contohnya seperti hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengunggah video. Karena dengan cara ini, orang yang tidak bertanggung jawab tidak bisa mengunggah video mereka seperti video pemerkosaan tersebut. Tidak ada fitur unduh untuk setiap video karena dengan cara ini bisa mengatasi permasalahan pembajakan video. Dan yang terakhir ialah meningkatkan moderasi. Dan tidak lama dari itu, pihak Pornhub menyatakan telah menghapus 9-10 juta video dari akun-akun yang tidak terverifikasi. Pihak Pornhub sendiri juga setuju untuk meningkatkan moderasi pada setiap video yang diupload di situs mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak video kekerasan seksual yang berhasil masuk ke situs Pornhub. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut pengakuan dari salah seorang moderator yang pernah bekerja di Pornhub, dia mengatakan setiap hari untuk seorang moderator diharuskan mengecek sebanyak 700 video yang segera disetujui untuk bisa masuk ke dalam situs Pornhub. Sedangkan untuk setiap video yang disetujui oleh moderator bukanlah video yang berdurasi pendek. Itu tentu saja membuat si moderator mengskip dan mempercepat setiap video yang mereka tinjau, tanpa tahu apakah ada suara orang menangis atau berteriak pada video tersebut. Itulah yang menyebabkan masih banyak video kekerasan yang lolos masuk ke dalam situs Pornhub. Gara-gara kejadian ini,
orang-orang mengatakan bahwa pihak Pornhub tidak benar-benar melakukan solusinya. Kejadian semacam ini juga banyak terjadi di negara kita sendiri. Beberapa situs porno asal Indonesia ini juga banyak menampilkan video seks milik orang lain, yang mana si pengunggah video tidaklah bertanggung jawab dengan apa yang dia unggah, sehingga banyak kasus-kasus skandal yang menjadi viral, mau itu dari kalangan orang biasa, anak sekolah, mahasiswa, pekerja institusi, dan bahkan para artis juga. Dan kabarnya ada beberapa orang yang memilih mengakhiri dirinya lantaran malu dikarenakan videonya yang viral di media sosial. Sampai sejauh ini, dunia internet memang susah untuk tidak disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan selalu ada orang-orang seperti ini, bahkan sampai kapanpun. Untuk yang belum subscribe, Mimin minta untuk di-subscribe dulu ya, karena Mimin gak bisa menjamin video-video terbaru dari channel ini bakal selalu muncul di beranda YouTube kalian. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.